Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di YouTube channel Bonapa Sugit Mengajar. Di live talk kali ini kami akan membahas kupas tuntas dilema mahasiswa di beasiswa, organisasi, dan kuliah. Bagi teman-teman yang belum mengenal Bonapa Sugit Mengajar, apa itu Bonapa Sugit Mengajar? Bonapa Sugit Mengajar adalah komunitas yang bergerak ingin membantu menaikkan desa Bonapa Sugit yang terletak di wilayah Sumatera Utara, khususnya di bidang pendidikan. Nah, di Bonapa Sugit ini juga dikenalkan dengan seperti tips dan trik beasiswa ataupun pengalaman belajar di luar negeri, pokoknya yang lebih ke pendidikan seperti itu. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan speakernya terlebih dahulu. Di sini speaker kita adalah Anoto Scholars Awardee 2019 dan sekarang sedang menduduki jabatan Local Head of External Relations IAC Indonesia. Silakan Kak Margaret bisa diperkenalkan lebih lagi. Oke, halo Ruth, halo teman yang nonton. Perkenalin, nama aku Margaret Rizwana Janti. Aku adalah mahasiswa sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara, dan aku saat ini aktif berorganisasi di ISEC Nusu sebagai Local Head of External Relations juga di TSA Medan. Aku juga, seperti yang dibilang Ruth, aku adalah penerima beasiswa dari Tanato Foundations atau bisa dikenal sebagai Tanato Scholars Awardee di tahun 2019. Gitu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Kak. Oke, dari perkenalannya tadi itu menarik gitu ya. Ada sastra Inggris, ada organisasi, ada juga Anoto, berarti kakak ini orang yang produktif. Nah, untuk mengupas lebih lanjut, kita mungkin ingin bertanya dulu kepada jurusannya gitu ya, biar mengenalnya step by step. Jadi, apakah jurusan sastra Inggris ini emang pilihan utama kakak? Jika iya, kenapa pilihan pertama? Sejujurnya sastra Inggris bukan pilihan pertama aku. Jadi pilihan pertama aku waktu SBMPTN itu adalah ilmu komunikasi. Dan itu ada aku pilih di Universitas Brawijaya. Karena aku dulu suka sama di Universitas Brawijaya karena aku pernah lomba di sana, di kayak jatuh cinta di sana, tapi aku lolos di pilihan ketiga SBMPTN. Jadi aku daftar di Universitas Sumatera Utara di jurusan sastra Inggris gitu. Oke, berarti sebenarnya yang pertamanya itu minatnya lebih ke ilmu komunikasi gitu ya, tapi malah menang nih pilihan kedua. Nah, pertanyaan kedua nih, apa sih susah gampangnya belajar di sastra Inggris? Karena setiap jurusan itu pasti ada susah gampangnya gitu ya Kak. Gimana itu Kak? Oke, aku percaya setiap jurusan pasti ada susah gampangnya, kayak tadi Ruth bilang. Nah, jadi kalau sastra Inggris menurut aku susah gampang sih. At first aku juga kayak struggling untuk suka sama sastra Inggris, karena sejujurnya aku bukan tipe orang yang suka baca banget, gak yang tiap hari baca buku gitu ya, karena aku lebih suka mendengarkan dan menonton sebenarnya gitu. Tapi akhirnya seiring waktu aku mulai terbiasa, dan itu juga karena aku memang suka bahasa Inggris dari aku TK sejujurnya. Jadi aku udah dari TK harus suka bahasa Inggris, terus aku juga SD, SMP, SMA selalu les bahasa Inggris. Jadi belajar sastra Inggris tuh enjoy gitu, karena pakai bahasa Inggris terus kayaknya. Dan akhirnya juga ya aku suka beberapa matkul, dan ya apa ya, setiap kesulitan tuh pasti ada gitu, tapi bisa terlewati sih karena aku berusaha untuk cari apa yang aku bisa sukain dari sastra Inggris. Intinya itu sih aku ya. Mau susah apapun jurusan kita, itu intinya kita harus cari hal yang bisa kita suka dari situ supaya enjoy ngejalaninnya. Gitu. Betul banget sih, kebetulan aku juga jurusan sastra Inggris dan sebenarnya aku itu bukan pilihan pertama, tapi karena memang udah jalannya masuk situ, memang awalnya ya gitu insecure ya, kenapa nggak bisa masuk pilihan pertama, cuman aku mikirnya ya pasti bisa kok ini, lama-lama akan enjoy dengan lingkungannya juga, kayak gitu, di support juga, kayak gitu sih lebih tepatnya.
Nah, untuk biar waktunya tidak memperpanjang waktu, tanggapan Kakak gimana tuh jika kalau ada orang yang kayak masih berpikir, ngapain masih jurusan sastra Inggris, karena masa depan itu kita bilang, mungkin di Indonesia belum banyak gitu ya Kak. Gimana tanggapan Kakak nih? Oke. Aku sendiri sebenarnya nggak masalah sih kalau ada yang berpikir seperti itu ya, karena ya itu hak mereka gitu ya untuk berpikir kayak gitu. Tapi kalau insight, menurut aku semua jurusan tuh pasti ada masa depannya sih. Ini kayak ditakutin kayak, dia bisa bahasa Inggris mau kemana, mau jadi apa gitu kan, apa mau jadi guru bahasa Inggris doang gitu ya. Nah sebenarnya enggak gitu, untuk bahasa Inggris sendiri dari yang aku lihat dari kakak-kakak tingkat aku, banyak kok yang udah cukup sukses juga. Ada yang jadi translator atau penerjemah, ada juga yang jadi interpreter atau orang yang mentranslate langsung di tempat gitu ya. Kayak misalnya kalian bisa lihat kalau di ada konser gitu kan, ada yang langsung main terjemah di tempat, itu ada interpreter namanya. Terus ada juga yang jadi guru, ada yang jadi dosen, sastrawan, ada yang jadi editor, tulis buku, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya jurusan sastra Inggris tuh punya masa depan kok. Gitu. Mungkin tergantung mahasiswanya aja gitu ya, dia mau kemana arahnya. Iya bener banget tuh. Kalau misalnya emang kitanya sendiri tekun dalam belajarnya, pasti ada aja kok walaupun itu jurusannya nggak terlalu banyak kerja ya kan. Kalau kita dari sendiri mau mengeksplor diri, pasti kita masa depan kita akan terjamin gitu ya Kak. Nah, terus kita akan move nih ke beasiswa Tanuto yang ditunggu-tunggu oleh orang juga nih. Kenapa ambil beasiswa Tanuto? Padahal kan banyak tuh pilihan beasiswa yang lain. Oke. Mungkin aku cerita dikit kali ya sebelum kenapa pilih beasiswa Tanuto. Jadi awal pertama kali aku masuk sastra Inggris USU, sejujurnya aku dulu sempat insecure sama jurusan dan kampus aku. Kenapa? Karena aku tinggal di Jawa. Jadi teman-teman aku itu rata-rata pada keterima di universitas-universitas di Jawa. Contohnya kayak di UI, di Undip, di ITS, ITB, gitu. Dan masih banyak lagi lah universitas bagus di Jawa. Dan kayak cuma aku gitu yang di Sumatera, dan jurusannya juga lari dari IPA, karena dulu aku IPA. Gitu. Dan jujur sering banget kayak ditanya, oh kamu sastra Inggris Mar gitu, habis itu mau kemana, mau jadi apa gitu kan. Nah karena itu aku akhirnya memutuskan kalau aku punya dua option nih di sastra Inggris USU ini gitu. Either aku mau cari beasiswa biar at least meskipun aku mendapatkan apa ya, universitas mungkin yang gak sebagus teman-teman aku yang lain, tapi aku dapat beasiswa gitu kan. Atau pilihan keduanya adalah aku SBMPTN ulang gitu. Nah, untungnya beberapa minggu aku masuk kuliah, aku dapat info nih kalau ada beasiswa Tanuto dari ketua kelas aku, dan dia dapat dari kakak tingkat aku. Gitu. Akhirnya setelah tahu itu, aku cari tahu nih program teladan ini apa sih gitu kan. Aku research dan aku jatuh cinta banget akhirnya karena aku juga ikut sosialisasinya, dan di situ aku benar-benar dijelasin program ini tuh apa, dan banyak banget penerima-penerimanya yang juga menjelaskan apa sih program ini dan apa aja sih benefit yang mereka kasih, yang mereka dapatkan gitu. Oh ya, mungkin aku mau ngebenerin juga, mau ngasih tahu kalau ya program beasiswa Tanuto ini bukan beasiswa sebenarnya. Jadi dia sebenarnya adalah program kepemimpinan, dan beasiswanya itu bisa dibilang hanya bonus gitu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ingin melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan gitu. Jadi untuk beasiswa atau uang bulanan itu tetap ada, tapi itu sebenarnya hanya bonus gitu. Makanya di Teladan ini aku nggak cuma dapat uang, tapi benar-benar dapat pelatihan, dapat ilmu, materi, dan juga dapat banyak mentoring. Bahkan ada grup project yang dilaksanain sama penerima-penerima teladan di universitas lain gitu. Jadi itu berguna banget kan ya untuk networking dan bikin social project bareng kayak gitu. Dan oh ya, salah satu benefit yang aku dapetin juga itu pas libur kemarin aku dapat kesempatan untuk exchange di summer course di Korea University gitu. Tapi ya karena pandemi akhirnya secara online gitu ya summer course-nya gitu. Tapi ya itu intinya, setelah aku dengar banyak banget benefit itu,
akhirnya aku bertekad deh untuk ambil beasiswa Tanoto ini atau program kepemimpinan teladan ini. So, aku pun ikut seleksi-seleksinya dan ya akhirnya aku lolos. Wah, ternyata keren banget nih ya benefit dari Tanoto, gak hanya dari uang, tapi dapat latihannya ataupun tadi kayak kamar exchange kayak ke Korea walaupun misalnya online, tetapi kan dapat yang something new gitu ya, yang tentu orang mungkin dapat, aku juga tuh ya belum tentu bisa dapat gitu ya. Terus yang kedua tuh tadi kan kakak kasih tahu nih kalau dapat program exchange ke Korea itu lewat Tanoto Foundation. Menarik banget nih kalau aku bilang ya, apalagi tuh dari beasiswa itu keren banget gitu. Terus boleh diceritain Kak proses mendapatkannya atau kerumitannya selama berlangsung sebelum memulai online kelas di Korea walaupun via online. Jadi ya benar aku dapat kesempatan ini dari Tanoto Foundation, thank you Tanoto. Nah, jadi ada program di Tanoto Foundation itu namanya Global Experience Program. Atau mungkin kedepannya aku bakal panggil GEP aja. Nah, di GEP ini itu Tanoto Scholars atau penerima-penerima beasiswa dan program kepemimpinan Tanoto itu yang berprestasi itu bisa dapat kesempatan untuk ikut program summer course-nya di luar negeri. Di universitas luar negeri. Nah, jadi untuk dapetin itu aku harus seleksi dulu gitu. Jadi nggak langsung keterima dipilih gitu ya. Tapi ada seleksi dulu dari dalamnya. Jadi untuk para sekolah itu juga diseleksi siapa nih yang kira-kira cocok atau mumpuni untuk bisa dilolosin gitu. Nah, baru tesnya itu ada seleksi administrasi dan juga tes bahasa Inggris gitu. Di administrasi itu tesnya lebih kayak di tes apa alasan kita untuk ikut itu, terus juga kontribusi kita ke Tanoto Foundation ini selama ini apa aja, dan apakah kita aktif atau enggak, dan lagi tesnya, terus barulah si Inggris tes tadi gitu ya. Nah akhirnya kalau udah, itu aku kemarin tinggal tunggu hasilnya aja sih, dan akhirnya puji Tuhan aku lolos di Tanoto. Jadi Han Unif, aku kemarin pilih Belanda dan 2 universitas di Korea. Aku lolos di yang Korea University gitu. Tapi di Korea University juga aku nggak langsung keterima gitu ya, karena ada seleksi administrasi lagi di sana. Tapi ya puji Tuhan aku akhirnya lolos juga gitu. Nah kalau pilihan-pilihan negara gitu ya, kalau pilihan negara banyak kok di sana. Nggak cuma Korea dan Belanda aja, ada UK, ada Amerika, ada Singapura, bahkan harus dia kita gitu. Tergantung kita aja mau pilih kampus mana dan mata kuliah yang mana gitu. Berarti keren banget nih, kalian mungkin ragu mungkin universitasnya yang no grade, tapi nggak juga nih ya, ada yang Harvard, ada yang di Korea, ada yang di Eropa, bahkan nggak mungkin asal-asal gitu ya, apalagi nama tahun itu dan dikenal banget sama banyak orang. Nah, pertanyaan selanjutnya, kesulitan Kakak dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya Kak, kalau di Korea atau pakai bahasa Korea? Bahasa Inggris. Oke, jadi kesulitan bahasa Inggris ya? Iya Kak. Oke. Sulit pasti ada sih, soalnya meskipun di sastra Inggris juga sebenarnya pakai bahasa Inggris ya, tapi di sana kan kita benar-benar nggak ada kesempatan untuk ngomong bahasa Indonesia kan ya. Emang semua orangnya harus pakai bahasa Inggris. Dan yang menurut aku susah itu adalah karena kita datang dari banyak negara. Jadi nggak cuma Indonesia dan Korea aja, tapi ada yang dari Chili, ada yang dari Amerika, yang dari UK, dan masih banyak negara lain. Jadi menurut aku susah itu dalam berkomunikasinya, karena mereka aksennya beda-beda. Terus I can say beberapa tuh susah untuk dipahami karena aksennya tadi gitu. Dan ya aku juga nggak, meskipun sastra Inggris mungkin nggak sejago itu bahasa Inggrisnya gitu ya, nggak sampai fasih banget bisa ngomong lancar, dan ya karena itu aku memang ada kesulitan di awal, tapi akhirnya karena sering berkomunikasi, terutama di salah satu kelas aku, itu kita tiap hari benar-benar ada breakout room untuk discussion sama classmate lain. Jadi benar-benar tiap hari harus ngobrol bareng kan ya, sama orang yang kita sebenarnya nggak kenal, tapi harus ngobrol bareng, harus discuss bareng gitu. Nah karena itu akhirnya
lama-lama aku udah terbiasa gitu sih, kayak lancar aja akhirnya, lama-kelamaan nggak gugup-gugup lagi gitu. Dan menurut aku justru itu adalah pengalaman yang seru, karena itu benar-benar ngebantu aku untuk nge-improve skill speaking aku, dan understanding juga ya, karena kan harus memahami gimana mereka ngomong gitu. Itu sih paling. Ya benar banget sih, kalau kesulitan ya kayak yang dibilang Kak Ani pasti ada, tapi gimana dengan kita mengatasi solusinya, apa dengan mencari kawan baru atau mengimprove skill sendiri gitu-gitu ya Kak. Terus menarik nih Ani, soal apalagi Tanu tuh banyak banget ya exchange-nya, dan itu paling menarik sih menurut aku selain uang dan pelatihannya. Nah, untuk biar bisa nih exchange dan biar bisa masuk ke Tanutonya, gimana sih cara proses Kakak mendapatkan beasiswa Tanuto untuk program S1? Oke. Cara dapetinnya ada seleksi lah ya, pastinya gitu kan. Jadi kalau di Teladan sendiri, itu pertama ada seleksi administrasi. Ini di tahun aku ya, 2019, 2018, 2019. Mungkin sekarang ada perbedaan, tapi kalau di tahun aku itu pertama ada tes administrasi. Di situ kita kasih nilai UN, terus nilai SMA, karena kan memang hanya untuk mahasiswa baru ya program Teladan ini. Lalu ada tes psikologi dan tes esai. Kalau tes psikologi di tahun aku, itu tesnya lewat games. Jadi gamesnya bukan games biasa yang seru gitu ya, tapi gamesnya memang benar-benar melatih untuk ngecek psikologi kita gimana. Jadi banyak banget games-games yang tricky gitu, yang dikerjainnya gimana, ternyata hasilnya gimana ya gitu. Terus ada juga esai. Kalau esai itu ya kayak nulis motivation letter biasa ya, sama ada tes wawancara gitu. Mungkin mau cerita juga, sejujurnya aku sempat nggak lulus malah di Teladan ini gitu. Jadi, ya aku kaget banget aku nggak lolos, tapi around 1 sampai 2 minggu kemudian aku dapat telepon. Itu aku mau berangkat ke kampus, terus aku dapat telepon. Terus di teleponnya orang itu bilang kalau dia dari Tanuto Foundation. Terus dia bilang kalau aku dapat kesempatan untuk interview ulang karena beberapa yang menerima teladan itu menolak teladan karena mereka udah keterima misi. Jadi ibaratnya Tanuto dibuang, terus karena aku masuk waiting list mereka, aku diinterview ulang, dan itu interview ulangnya di tempat. Jadi di saat dia nelfon aku, di situ juga dia langsung nanya-nanya. Gitu. Jadi akhirnya aku jawab pertanyaannya langsung, itu padahal mau berangkat ke kampus, tapi ya udah aku jawab gitu ya. Untungnya di situ aku nggak kagok atau gimana, karena setelah di wawancara aku yang sebelumnya yang aku gagal itu aku langsung research kan gimana sih sebenarnya interview yang bagus, apa sih kesalahan aku tadi gitu. Jadi pas dia telepon ulang interview, aku udah bisa jawab dengan lebih lancar. Dan ya puji Tuhannya 2 minggu setelahnya itu aku dapat email kalau aku dapat teladan gitu. Wah, berarti memang keajaiban datang gitu. Ya benar. Dari ceritanya gitu. Karena kan biasanya kalau beasiswa ini pasti nggak pernah ditolak orang, walaupun maupun programnya kecil atau gede. Biasanya yang aku terima itu orang tuh nggak pernah nolak, tapi ini wah gila sih gitu kan, ada orang yang nolak, tapi ya nggak apa-apa, ada keajaiban untuk kakak gitu. Iya. Mau tahu dong tips and triknya mengerjakan soal beasiswa, apalagi kan nggak hanya soal akademik, tapi juga di esai dan psikologi. Nah itu gimana Kak? Oke. Tips ngerjain soal beasiswa menurut aku ya, itu research. Research itu paling penting. Jadi research di sini maksudnya bukan kalian harus cek-cek jurnal dan lain-lain ya, tapi lebih kalian cari di internet. Contohnya kayak soal-soal untuk teladan itu sepertinya biasa kayak gimana gitu. Karena kan pasti ada ya yang bikin testimoni di internet pengalaman mereka ikut beasiswa A, B gitu ya. Ini mungkin berlaku untuk beasiswa-beasiswa lain. Jadi research jenis soalnya seperti apa. Dan kalau aku untungnya aku punya kakak tingkat yang penerima beasiswa teladan juga. Nah, aku tanya sama dia gitu. Aku tanya tesnya seperti apa. Terus sebenarnya diinginkan oleh Tanuto tuh mahasiswanya seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi
Meskipun sebenarnya aku nggak kenal ya sama kakak tingkat ini, tapi aku berusaha SKSD aja gitu. Karena kan kakak itu pasti punya pengalaman dan pengetahuan lebih lah tentang Pareto Foundation dibanding aku gitu kan. Dan saat ngerjain tesnya, tips dari aku paling berusaha untuk fokus aja sih, gitu. Usahain nggak ada distraksi, terus jangan insecure duluan gitu, karena insecurity itu menurut aku salah satu hal yang bisa membatasi kita. Gitu. Jadi kalau kita insecure duluan, I can say nanti bisa lebih more likely untuk gagal di tesnya karena insecure tadi gitu ya. Jadi usahain untuk gak insecure, pede aja sama diri kita, karena aku sendiri juga jujurnya masih sampai sekarang masih nggak nyangka gitu kayak aku dapet ini gitu. Padahal masih banyak gitu teman-teman aku yang lebih pintar daripada aku, tapi justru mereka nggak lulus gitu. Terus kalau interview, um, sama sih research juga, kalian coba cari tahu interview yang baik itu gimana, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, itu seperti apa biasanya. Kalian harus jawab seperti apa juga, karena um, itu penting banget ya, kalau kita nggak searching, nggak cari tahu dari internet tuh susah sih untuk interview. Oh ya, jangan lupa juga untuk cari tahu pemberi beasiswa itu seperti apa. Itu apakah mereka cari orang yang um, berprestasi atau mereka cari orang yang peduli dengan sosial gitu, karena kan pasti setiap beasiswa beda-beda ya. Dan um, yang penting juga adalah jangan bohong saat interview gitu, karena ketahuan interviewer tuh nggak bodoh ya. Jadi pasti ketahuan kalau kalian bohong gitu, apalagi kalau interviewernya ada yang psikolog gitu. Karena aku kemarin ada yang psikolog, kayak jangan sampai ada yang bohong, jawab sejujur-jujurnya aja gitu. Itu sih dari aku tipsnya. Oke, kira-kira itu tips and triknya bener banget sih, apalagi kan networking itu memang penting. Sama nih kayak sama kakak, kita kan sebenarnya nggak terlalu deket banget, tapi pernah ketemu di satu event di jurusan gitu kan. Tapi ya masalahnya jangan insecure dulu, mana tahu bisa nih gitu ya kan, ada kesempatan di lain hari kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk yang punya. Gimana jika kakak nih, kalau misalnya melanggar suatu rules, misalnya nilai kakak menurun dari 3,25 jadi 3,20 tuh gimana? Oke. Jadi untuk program Golden sendiri, itu kita bisa nggak dapat lagi beasiswanya kalau kita nggak memenuhi syarat. Gitu. Tapi memang I can say cukup nggak terlalu susah gitu ya, karena dari Panotea sendiri itu batasnya adalah 2 kali. Jadi kalau kita misalnya, kalau di Teladan itu batas nilainya adalah 3,25 IP-nya tiap semester. Jadi let's say IP aku di semester ini 3,2, di semester depannya 3,2 lagi. Nah itulah dimana aku di-cut dari beasiswanya gitu. Tapi kalau misalnya aku cuma gagal sekali aja, itu dikasih kesempatan lagi, tapi akan di mentoring, akan lebih kayak diwawancara gitu ya, ditanya kesulitannya dalam masa perkuliahan tuh apa sampai nilainya turun dan lain-lain. Jadi benar-benar dibimbing supaya kita bisa dapat IP yang diinginkan lagi sesuai dengan batasnya tadi gitu. Jadi sebenarnya batasnya cuma 2 kali, baru kita nggak bisa dapat lagi. Gitu. Itu pun sebenarnya aku punya teman juga yang dia udah nggak dapat beasiswa Tanoto lagi, tapi dia masih dirangkul sama Tanoto. Jadi dia masih boleh ikut organisasi penerima beasiswanya, yaitu kalau di USU itu adalah Tanoto Scholars Association Medan. Gitu. Jadi nggak benar-benar dilepas gitu aja, masih dirangkul sama Tanotonya gitu. Berarti keren banget nih ya Tanoto. Jadi kalau kalian merasa aku ini kurang pintar gitu ya, kurang bisa memanage waktu belajar atau nantinya turun IPK-nya, enggak bakalan dirangkul sama Tanoto. Dan yang pasti ya itu pasti untuk memupuk semangat belajar kalian untuk meningkatkan itu salah satu tujuan yang bagus dari Tanotonya. Nah, aku tadi waktu perkenalan kakak kan bergabung di ISEC di Usnia di bidang external relation tuh. Nah, aku pengen kenalan nih dengan IR. Apa itu ya IR? IR ya? Iya. Oke, jadi IR atau External Relations itu seperti humasnya ISEC and USU gitu. Jadi kalau di organisasi lain mungkin namanya humas ya. Nah, posisi aku sekarang local head, jadi kerjanya sebenarnya lebih ke supervising aja. Tapi kalau untuk external relations tuh ngapain aja gitu ya, itu
kita lebih ke handle sosial media. Jadi kalau kalian cek Instagram, LinkedIn, lainnya Isaac and Musuh, itu yang handle ada external relations. Terus yang bikin konten-kontennya juga kita juga yang responsible untuk build partnership sama komunitas, sama media partner, sama perusahaan, bahkan sama universitas juga gitu. Terus kita juga yang urus bagian sponsorship, jadi kita juga yang berusaha untuk dapat revenue ya untuk organisasinya, untuk misalnya dapat fresh money gitu ya. Dan kita juga yang mengurus hubungan dengan alumni-alumni Isaac and Musuh dan acara-acara yang diadain sama Isaac and Musuh, acara untuk publik. Gitu. Contohnya kalau mungkin ada yang join, namanya Impact Circle, itu dihandle sama external relations gitu. Keren banget ya, kalian nih promosi sebentar lagi Isaac mau oprek gitu ya. Dan ceritanya lumayan nih Isaac bisa mengimprove skill kalian. Ada syarat nggak sih Kak, misalnya oprek apakah harus berpengalaman atau tidak gitu untuk mengenal Isaac lebih jauh? Syarat untuk join ya berarti ya? Ya, misalnya harus berpengalaman gitu. Syarat harus berpengalaman itu nggak ada kok. Jadi syarat yang untuk join Isaac itu sebenarnya cuma dibutuhin mahasiswa yang semester 1 sampai semester 4 atau semester 5 lah paling batasnya gitu. Jadi kalau udah tahun ketiga, tahun keempat itu udah agak susah mungkin ya untuk join Isaac itu karena udah mau lulus ya. Tapi kalau untuk kalian yang tahun pertama, tahun kedua itu bisa banget join. Gitu. Jadi syaratnya cuma itu aja sih. Oke, berarti aku juga bisa nih ya kasih sabuk 2019. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang sekarang aku tahu kakak kan di beberapa organisasi. Nah, gimana cara kakak bisa menyeimbangkan dengan organisasi yang pastinya deadline-nya juga banyak dengan tugas-tugas kakak di sastra Inggris ini? Oke, menarik. Caranya menurut aku itu cuma time dan energy management aja sih. Jadi kalau di aku pribadi, aku utilize banyak banget tools yang bisa bantu aku untuk manage tugas dan waktu aku. Contoh kalau untuk waktu, itu aku biasa pakai Google Calendar. Mungkin kalian udah pada tahu kali ya Google Calendar. Tapi kalau di aku pribadi, aku benar-benar utilize itu untuk kegiatan aku sehari-hari. Contohnya kayak mandi, makan, tidur itu aku benar-benar taruh di Google Calendar. Benar-benar supaya tertata gitu waktunya. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Jadi aku bener-bener bikin di Google Calendar tuh, oh aku harus makan jam segini, mandi jam segini, aku harus ngerjain tugas A di jam segini, meeting di jam segini, dan lain-lain. Jadi benar-benar tertata rapi. Dan aku usahain supaya nggak ada satu hari yang terbuang untuk rebahan, atau mungkin tiktokan, hal-hal yang bisa dibilang kurang bermanfaat gitu ya. Tapi sebenarnya it's okay untuk ngelakuin itu di depan. Terus juga, aku juga utilize beberapa tools untuk kayak to-do list, bikin to-do list, atau kalau kalian tahu ada aplikasi atau website namanya Trello. Nah itu aku bisa tulis itu untuk nyusun tugas-tugas aku, dan kegiatan-kegiatan aku juga bisa dipakai situ. Jadi itu. Tapi intinya sebenarnya adalah punya niat sih. Niat itu kunci utama. Karena mau sebanyak apapun tools yang kita punya, tapi kalau kita nggak niat untuk ngikutin itu ya, contohnya kita udah bikin jadwal nih, oh aku ada meeting jam 10, abis itu aku mau ngerjain A jam segini misalnya. Kalau kalian nggak niat, terus apa ya, jadinya procrastinate misalnya, nanti aja deh dikerjainnya, kadang kan suka gitu ya. Nah itu sama aja sih, nggak bakal berguna juga tuh. Jadi sebenarnya yang penting adalah gimana kalian bisa ngatur waktu, ngatur energi kalian, mau kalian taruh kemana, dan punya niat yang kuat juga. Wah, menarik banget nih. Berarti kegiatannya selama COVID ini pun produktif dan tentunya healthy life gitu ya. Bahkan aku sendiri mungkin produktif, tapi terkadang lupa jadwal-jadwal. Bahkan kayak mandi sekali sehari doang, atau terkadang makan siang nih skip gara-gara kuliah mungkin ya. Ada kuliah siang mau online itu kan nanti terkadang dipanggil teleponnya kita masih makan kan nggak enak. Jadi ya kita skip gitu. Kalau misalnya kakak ini tuh mulai nih contoh gitu untuk kalian yang masih mager untuk mandi, mager untuk makan, nah itu bisa di lubang untuk
apalagi pandemi kan harus imunnya harus tetap stabil gitu. Nah ini pertanyaan lagi nih, selama mengikuti beberapa organisasi yang Kakak ikuti, masih ada nggak sih Kak kayak pembulian antara senior dan junior gitu? Apalagi kan kayak misalnya organisasinya yang agak keras tuh biasanya ada nih yang misalnya, nah mungkin tuh alasan orang juga kayak, gimana nih ikut organisasi tapi kayak nanti seniornya ribet atau gimana gitu, senioritas. Nah menurut Kakak tuh gimana? Oke. Jadi untungnya di organisasi yang aku ikutin udah nggak ada sih pembulian atau senioritas gitu ya. Jadi justru malah di organisasi-organisasi yang aku ikutin itu hampir nggak ada gap antara senior dan junior. Karena kita bisa deket banget satu sama lain. Justru yang paling tua di situ sama yang paling muda tuh bisa deket banget, bisa curhat tiap hari dan lain-lain tuh bisa banget gitu. Dan selain itu juga justru kalau di Isaac Nusu terutama ya, itu mahasiswa baru itu bisa banget dapat jabatan yang cukup tinggi di dalamnya. Jadi itu tergantung kapabilitas sama kesanggupan dia. Kalau memang dia sanggup, dia juga capable, mungkin punya skill-skill yang dibutuhin, atau at least punya eagerness to learn gitu ya. Itu dia bisa banget punya jabatan yang tinggi. Gitu. Jadi ada nih teman aku yang dia maba, tapi dia udah jadi manajer di Isaac Nusu. Gitu. Jadi benar-benar nggak menutup kemungkinan untuk maba, untuk yang paling tua di situ juga untuk dekat dan untuk punya posisi yang sama tuh sederajat gitu. Jadi benar-benar di organisasi aku untungnya nggak ada pembulian atau senioritas gitu sih gitu. Tapi ya I think masih ada ya di beberapa organisasi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kurang suka sama yang senioritas dan lain-lain, itu gimana kalian pilih organisasinya aja sih gitu. Untungnya di Isaac Nusu dan di TSA Medan nggak ada sih kayak gitu. Gitu. Oke, ada promosinya Kak. Iya. Ini bener banget sih, mungkin juga karena sering berjalannya waktu, ada sosial media juga, banyak informasi terkait pembulian itu adalah hal yang memalukan, dan aku juga bergabung di salah satu organisasi, nggak ada pembulian sama sekali, bahkan ketua kami aja itu dari stambuk saya gitu, seharusnya bahkan saya mikirnya itu stambuknya saya gitu ya seharusnya malah, tapi mereka emang enggak ada seperti itu gitu kan, memang ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki lagi-lagi gitu. Nah, karena sudah pertanyaan terakhir dan biar waktunya juga tidak panjang banget, terakhir nih kata-kata motivasi mungkin yang bisa membuat semangat lagi nih untuk anak-anak mahasiswa. Oke. Mungkin aku cuma mau ngasih tahu satu hal aja kali ya. Jadi untuk kalian yang mau ikut organisasi, yang mau mencoba beasiswa, sebenarnya paling utama yang harus kalian lakukan adalah mulai aja dulu gitu. Itu mungkin simple ya, tapi I think it's the best key gitu, karena kadang kita ditutupi oleh tadi ya insecurity atau overthinking gitu ya, kayak aduh aku kalau aku daftar aku lolos nggak ya, atau kalau aku lulus nanti risikonya apa ya, kayak gitu. Jadi banyak banget mungkin ya pemikiran-pemikiran yang bisa ngehambat kita untuk mendaftar sesuatu atau mendapatkan sesuatu gitu. Jadi untuk kalian yang lagi pengen join organisasi dan beasiswa sesuai sama topik ini gitu ya, mulai aja dulu. Jadi urusan lulus, menang, berhasil, keterima atau enggak itu urusan belakangan. Jadi nggak usah dipikirin, karena saat kalian mendaftar sesuatu, saat kalian mau ambil opportunity, itu pasti ada pelajaran yang kalian ambil di prosesnya gitu. Jadi coba aja dulu, karena kalian pasti bakal belajar banyak banget kok, meskipun nanti kalian gagal gitu ya, pasti tetap ada pelajaran yang bisa kalian ambil gitu. Itu aja dari aku. Benar banget sih yang dibilang Kak Margaret. Mungkin kalian pengen nyoba organisasi gitu, takut duluan gimana yang ini gak masuk, atau misalnya takutnya kayak faktor senioritas, kalian bisa searching tuh, nanya-nanya kawan gitu ya, atau itu betul pentingnya network gitu ya, gimana sih organisasi kamu gini-gini, nggak salah nanya gitu ya. Jadi sekian dulu YouTube live kali ini, live talk kali ini, sore kali ini. Saya Stephanie dari
Universitas Sumatera Utara. Dan kakak? Ya, aku Margaret Anastasia Jayadi. Ya, untuk reach out lebih lanjut Bodak Asmugit programnya, kalian bisa ke Instagramnya, LinkedIn, ataupun YouTube-nya Bodak Asmugit Mengajar. Ataupun bisa ingin mengakses YouTube live yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa ke Bodak Asmugit Mengajar, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya. Selamat sore teman-teman.